Baik, minta maaf kalau agak rame karena kita banyak orang sedang juga mengikuti ibadah live ini ya, ibu-ibu dan bapak yang terkasih. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Lili bahwa 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tema khotbah hidup ini adalah kesempatan. Life is an opportunity. Setiap manusia yang ada di dunia ini diberi kesempatan hidup. Untuk itu pergunakan kesempatan hidup itu untuk sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, sehingga pada saatnya kelak Tuhan datang yang kedua kali bagi kita, kita ada bersama-sama dengan Yesus. Amin. Sesuai dengan janji saya, hari ini saya sudah memberikan tema, ya. Hari ini saya memberikan tema menjadi orang Kristen yang kuat di akhir zaman. Di akhir zaman, menjadi a Christian life in the end of time. Oke? Menjadi orang percaya yang kuat di akhir zaman. Baik, kita buka dulu kepada firman Tuhan kita yang terambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. 2 Timotius 2 ayat 1 dengan 7. Ya, shalom Ibu Vesya, luar biasa pujiannya. Shalom Pak Erik dan keluarga, ya. Shalom Meli, shalom Ibu Betty, mungkin Susi dan lain-lain sebagainya ya. Kita buka dulu di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita sudah baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Di sini jelas adalah satu suratan Rasul Paulus kepada murid yang sangat dikasihnya, yaitu Timotius. Timotius adalah murid Rasul Paulus yang paling muda. Kenapa Rasul Paulus mengasihi Timotius? Karena Timotius adalah seorang murid yang penuh dengan loyalitas. Ya, seorang murid yang penuh dengan loyalitas kepada Rasul Paulus. Dan Timotius adalah seorang murid yang luar biasa karena dia adalah seorang murid yang setia dan juga melakukan apa yang Paulus perintahkan kepada dia. Untuk itu, kalau kita baca surat Rasul Paulus ya, di suratan Timotius ini ya bisa sampai 2 bagian ya, 1 Timotius dan 2 Timotius. Yang menuntun Timotius, mengajar Timotius untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ibaratnya seperti itu. Jadi Rasul Paulus ini seorang bapak rohani yang luar biasa buat Timotius. Nah, di sini di ayat pertama di situ sudah ditegaskan oleh Rasul Paulus, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Nah, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagai orang percaya, Tuhan meminta kita untuk kuat. Kenapa? Kalau kita sebagai orang percaya, hidup kita nggak kuat, nggak usah heran kalau ada rumah tangga yang pecah. Nggak usah heran kalau ada anak muda, orang Kristen yang kena narkoba. Nggak usah heran kalau ada orang Kristen yang melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Itu bukan karena masalah, bukan karena persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sederhana Bapak Ibu, itu karena mereka tidak kuat. Betul? Karena mereka tidak kuat menahan godaan. Karena mereka tidak kuat menahan nafsu. Karena mereka tidak kuat ya mengalami atau menahan masalah penderitaan yang mereka hadapi. Sehingga banyak orang yang kita nggak usah bicara di luar Kristen. Banyak orang Kristen yang justru apalagi di akhir
akhir zaman, di hari-hari ini menjadi goyah, makan tinggi, meninggalkan Tuhan, menjadi lemah, itu karena mereka tidak kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan hanya mau kita sebagai orang percaya untuk menjadi kuat. Amin. Nah, persoalannya, saya tidak akan baca terlalu lama, tapi saya akan membagikan hal yang penting. Nah, persoalannya, ya, bagaimana kita harus bisa menjadi kuat? Apalagi di keadaan hidup sekarang ini yang sulit, yang mengalami banyak tekanan, kondisi, pengaruh, godaan dan sebagainya. Nggak mudah, ya kan? Di akhir zaman ini, iblis, setan bekerja begitu luar biasa. Nah, untuk itu, malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan membagikan rahasia bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menjadi kuat. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu alasannya mengapa Tuhan ingin kita supaya kuat. Ya kan? Hukum dunia mengatakan tidak akan ada mungkin akibat tanpa sebab. Ya, jadi kita tahu Tuhan menginginkan kita menjadi kuat karena Tuhan juga punya alasan. Tuhan punya maksud untuk kita. Baru nanti kita akan lihat rahasia bagaimana supaya kita benar-benar bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Amin. Yuk kita baca dulu. Buka dulu kepada firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 18. 1 Petrus 5 sorry. Aduh, kok satu. Ya, jadi salah. Ya, ilah, tunggu sebentar. 1 Korintus 5. Sorry, ayat. Kok satu, aduh. Ini kan dari. Tunggu sebentar ya. Sebentar, Bapak Ibu. Sebentar. 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 1 Petrus 5 ayat 8. Sorry. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini. Alasannya mengapa kita harus kuat? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-gaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi alasan yang pertama, mengapa Tuhan mau kita untuk kuat? Yang pertama, karena kita musuh. Karena kita punya musuh. Amin. Musuh kita siapa? Musuh kita bukan saudara kita. Musuh kita bukan orang tua kita. Musuh kita bukan suami kita yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin meninggalkan kita, ya. Musuh kita bukan istri kita yang selalu mungkin terlalu posesif, yang terlalu overprotective, yang bawelnya setengah mati sehingga kita gue malas banget deh punya istri seperti ini. Ya. Musuh kita bukan adik kita, bukan kakak kita. Pak Pendeta, saya pernah didatangi seorang yang berkata gini, Pak Pendeta, saya benci sekali sama kakak saya. Kakak saya adalah anak tertua. Dan saya benci. Kenapa kamu benci? Iya, karena dia serakah. Dia menganggap semua warisan adalah haknya. Sehingga saya benci, Pak Pendeta. Dia bukan musuh kita. Mungkin saudara akan bilang, Pak Pendeta, ini orang dulu waktu susah saya bantu, Pak Pendeta. Saya yang tolong dia. Saya yang kasih proyek dia, Pak Pendeta. Sekarang dia udah menjadi orang sukses. Orang yang berhasil. Tapi justru saya diinjak. Saya ditikam dari belakang. Itu istilah orang dunia. Pak Pendeta, saya mau bilang sama Pak Pendeta. Sampai di liang kubur, saya tidak akan pernah memaafin dia. Sampai sebegitu bencinya. Menganggap sahabatnya adalah musuhnya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya akan memberitahu kepada kita semua, baik itu mungkin orang tua kita, baik mungkin suami kita, baik mungkin istri kita, baik mungkin adik kakak kita, bahkan juga mungkin orang terdekat kita yang menyakiti hati kita, yang merendahkan kita, ya, yang membodoh-bodohi kita. Saya mau bilang, mereka bukan
bukan musuh kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena apa? Lawanmu. Lawan itu bicara musuh. Lawanmu si iblis. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi jelas musuh kita adalah iblis. Benar? Untuk itu Tuhan mau bilang, hei anakku, engkau harus kuat. Karena selagi engkau ada di dunia ini, musuhmu iblis akan berusaha untuk menarik engkau jauh daripadaku. Makanya Tuhan mau ingatkan, engkau harus kuat, engkau punya musuh. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus ingat alasan Tuhan untuk kita kuat. Karena kita punya musuh. Iblis itu bukan cuma sifatnya menggoda. Ada 6 hal sifat daripada iblis yang coba mempengaruhi kita. Yang pertama, iblis sifatnya menjajah. Yang kedua, iblis sifatnya menghancurkan. Yang ketiga, iblis sifatnya merendahkan. Sudahlah, ngapain sih kamu terima Yesus? Kamu tuh udah najis. Kamu tuh udah begini. Kamu tidak diterima dan begini. Ya, menjajah, menghancurkan, merendahkan, mengintimidasi. Dan yang kelima, sifat iblis membuat kebingungan. Hari-hari ini kita dibingungkan dengan ahli-ahli teologi. Melalui media YouTube ada yang bilang Yesus bukan Tuhan. Ada yang bilang begini-begini, bingung. Firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Hari ini iblis berusaha membuat kita bingung. Dan sifatnya iblis itu merendahkan. Dan yang terakhir sifatnya iblis adalah mengikat. Apa yang dia ikat? Kenikmatan-kenikmatan dunia. Seks bebas, judi, narkoba. Dia ikat. Nah, untuk sesuatu yang mengikat tidak bisa kita kendorkan. Saya mau kurang-kurangi lah Pak Pendeta. Biasanya saya minum 2 botol, sekarang 1 botol aja. Nggak bisa. Segala sesuatu yang mengikat harus diputuskan. Amin. Saya tidak bisa bersaksi. Latar belakang kehidupan saya, kalau bersaksi kita bikin seminar. Karena akan lama Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita sudah tahu gambarannya. Ada 6 hal yang coba iblis pengaruhi terhadap kehidupan orang percaya. Untuk itu Tuhan mengingatkan, jadi kuat. Karena kamu punya musuh, iblis. Dia menghancurkan, merendahkan, mengintimidasi engkau. Membelenggu engkau. Membuat engkau kebingungan. Untuk itu, malam hari ini Tuhan ingatkan, jadi kuat. Amin. Amin. Yang kedua, kita lihat. Mengapa kita harus kuat? Lukas 4 ayat 28 sampai dengan 30. Lukas 4 ayat 28 sampai dengan 30. Di situ dikatakan begini, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah bait itu, ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung ke tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu ia pergi. Bapak Ibu kalau mau tahu kita baca dari ayat 13, tapi karena ayatnya panjang saya ambil ayat terakhir saja. Ya. Ini cerita dari ayat 16. Ini cerita di mana saat itu Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti ayat Alkitab berkata, seperti yang biasa dia lakukan. Apa itu kebiasaan Yesus? Masuk ke rumah ibadah, ke rumah Tuhan. Dan disitulah dia membaca satu kitab tentang Nabi Yesaya yang menunjukkan kealahan, ketuhanan Yesus. Kala itu banyak jemaah yang hadir. Sebagian besar kagum, tapi sebagian besar menyaksikan apa yang diucapkan oleh Yesus. Makanya di tengah-tengahnya ada ayat berkata, seorang nabi tidak dihormati di daerahnya sendiri. Kenapa? Ini tempat kota di mana Yesus dibesarkan. Orang tahu benar bahwa Yesus adalah anak dari Yusuf, seorang tukang kayu. Mana mungkin dia adalah Tuhan, dia adalah raja atas bangsa.
Jadi mereka menganggap Yesus menghina. Jadi mereka mencapai satu mufakat, satu konspirasi, kesepakatan untuk coba melenyapkan atau membunuh Yesus. Makanya di ayat 28 sampai dengan ayat 30 berkata, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah. Jadi sudah terprovokasi. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota. Mereka coba membunuh Yesus, mendorong dari tebing jurang. Tapi di situ Allah Bapa di surga melindungi Yesus dan meluputkannya. Kenapa? Karena waktunya belum selesai. Nah, dari cerita ini, Bapak, Ibu, Saudara kasih oleh Tuhan, saya menangkap satu hal yang luar biasa. Alasan Tuhan mengapa kita harus kuat. Apa itu? Sederhana, Pak. Mengapa kita harus kuat? Selain kita punya musuh yang kedua, kenapa kita harus kuat? Karena kadangkala apa yang kita inginkan tidak sesuai, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Amin. Siapa yang berharap terjadinya pandemi? 2-3 tahun orang susah untuk cari uang, cari makan. Bahkan orang bekerja harus dikurangi, harus banyak yang dipecat, susah cari kerja, susah cari makan. Orang stres. Mereka berpikir katanya Tuhan kita Tuhan yang penolong, tapi kenapa saya hilang pekerjaan? Kenapa saya susah makan? Akhirnya tidak sedikit orang Kristen mencari jalan keluar yang lain. Karena nggak kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus tidak pernah berharap untuk ditolak di Nazaret. Tapi realitanya dia ditolak di Nazaret. Itu tidak diharapkan oleh Yesus. Tapi itu harus terjadi. Karena Tuhan mau menguji, mau menginginkan kita supaya menjadi kuat. Apa yang menjadi impian Bapak Ibu? Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu? Kalau sekarang belum terjadi, jangan kecewa. Jangan tinggalkan Tuhan. Engkau tetap harus kuat. Karena ada hal yang lebih besar yang mungkin Tuhan mau berikan bagi kita. Makanya Roma 8 ayat 28 jelas berkata buat saya dan saudara. Sekarang aku tahu bahwa Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Pandemi ini akhirnya kita boleh berpikir, iya ya, kalau nggak pandemi nggak ada ibadah Zoom. Ibadah Zoom ini biarpun yang hadir dikit, kalau sudah diupload ke YouTube seperti Ibu Lili, itu sudah jadi medianya dunia. Di situ orang bisa diberkati. Di situ tidak ada yang mustahil, ada yang dijamah Tuhan. Tapi kalau kita coba di gereja, ya tuh cuma gereja yang tahu. Ibadah-ibadah menayangkan ibadah lain. Tuhan izinkan pandemi terjadi, tapi sudah Tuhan izinkan kecanggihan teknologi terjadi. Amin. Jadi tidak bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja. Jadi yang kedua, mengapa kita harus kuat? Karena keadaan yang terjadi kadangkala tidak seperti yang kita harapkan. Amin. Dan yang ketiga, mengapa kita harus kuat? Kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ya, ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus kuat? Karena kita punya musuh. Yang kedua, mengapa kita harus kuat? Karena kadang-kala yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Dan yang ketiga, mengapa kita harus kuat? Karena hidup ini adalah pertandingan. Amin. Kita ini sebagai orang percaya, Tuhan izinkan ada di dunia. Ini diibaratkan seperti ada di dalam gelanggang pertandingan. Saudara tahu gelanggang pertandingan? Yang akan menjadi juara adalah orang yang menang. Untuk itu, untuk kita menang, kita harus kuat. Nggak mungkin ada orang lemah bisa menang. Ya, seperti seorang atlet kalau mau bertanding, mereka mempersiapkan dirinya, baik mental maupun fisiknya, untuk bisa kuat. Sehingga pada saat pertandingan, mereka bisa keluar sebagai pemenang. Hidup ini adalah pertandingan. Untuk itu Tuhan mengingatkan, ayo anakku, engkau harus kuat. Engkau ada di dalam gelanggang pertandingan. Kapan saatnya kita boleh selesai dari pertandingan? Waktu Tuhan datang kepada kita.
Waktu kematian datang menjemput kita, Tuhan akan melihat kita. Kalau kita keluar sebagai pemenang, kita akan mendapatkan mahkota. Amin. Jadi ketiga hal ini sangat penting. Alasan mengapa Tuhan mau kita keluar. Yang pertama, karena kita punya musuh, yaitu si iblis. Yang kedua, karena keadaan yang terjadi kadang-kala tidak seperti yang kita harapkan. Jangan kecewa. Tetap engkau harus kuat. Karena di balik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Karena Tuhan juga bekerja atas segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita harus kuat? Karena hidup ini adalah pertandingan. Amin. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan punya alasan untuk membuat kita untuk menjadi kuat. Sekarang kita akan kembali ke ayat pertama pembacaan kita, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu alasannya, baru kita masuk ke dalam poin yang sangat penting. Bagaimana supaya kita menjadi kuat? Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mencintai Tuhan itu mutlak, tapi itu tidak cukup. Yang lebih cukupnya kita harus menjadi kuat. Banyak orang yang mencintai Tuhan, tapi pada realita kenyataan kehidupannya, mereka ada di dalam titik kelemahan. Disitulah mereka tidak kuat, sehingga mereka bisa jatuh dan meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan bilang, engkau harus kuat. Amin. Nah, sekarang rahasianya cuma 3 juga, nggak banyak-banyak. Ya, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat? Yang pertama di ayat pertama dikatakan begini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat? Ingatlah selalu akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Banyak orang yang beranggapan kasih karunia adalah anugerah. Kasih karunia adalah keselamatan. Benar. Tapi setelah saya pelajari, ternyata ada 3 hal penting yang berhubungan dengan kasih karunia. Yang pertama, Bapak Ibu, kasih karunia itu bicara tentang upah. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau ada yang mau nulis, silakan nulis. Yang mau dengarkan, dengarkan baik-baik. Apa itu upah? Upah itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dan memang seharusnya kita mendapatkan. Amin. Apa itu upah? Upah adalah sesuatu yang kita harapkan dan memang seharusnya sesuatu yang kita dapatkan dan memang seharusnya kita mendapatkan. Contoh, tentu di sini banyak yang pensiun, tapi kalau ada yang bekerja boleh angkat tangan. Ibu Fosa bekerja? Ibu Fosa bekerja? Enggak. Oke. Kalau kita bekerja, kita punya kewajiban dan hak, betul? Kewajiban kita bekerja. Hak kita apa? Kita mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Nggak mungkin ada orang mau bekerja, kamu mau kerja nggak di kantor saya? Kamu bekerja nggak di perusahaan saya? Tapi saya nggak gaji. Pasti nggak ada yang mau. Karena orang tertarik untuk bekerja mendapatkan upah. Ternyata kehidupan kita pun sebagai orang percaya, Tuhan beri tanggung jawab. Tuhan beri kewajiban kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kewajiban itulah yang kita lakukan. Tuhan sudah siapkan upah bagi kita. Amin. Apa itu kewajiban kita? Melayani. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19-20 kan berkata, pergilah. Jadi ada satu perintah. Jadikanlah semua bangsa murid. Ada satu perintah, Tuhan bukan cuma mau mengangkat kita sebagai anak, tapi Tuhan juga mau pakai kita sebagai alat. Amin. Makanya saya bilang begini, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setuju? Karena firman Tuhan berkata, di luar kamu tidak bisa berbuat apa. Tapi dengar baik, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Jadi harus ada take and give. Ya, jadi mengapa kita harus bagaimana kita harus ingat selalu kasih karunia.
Jadi waktu kita setia melayani Tuhan, kita melakukan hal yang baik, tenang aja. Goncangan apapun kita harus bertahan dan kuat. Karena sudah ada upah menanti kita. Jangan sampai upah itu hilang. Karena upah yang kita akan dapatkan kelak di surga tidak bisa kita beli oleh apapun yang kita miliki di dunia ini. Jadi kita harus pahami, upah bicara tentang kasih karunia bicara tentang upah. Yang kedua, kasih karunia bicara tentang mahkota, hadiah. Apa itu hadiah? Mahkota. Amin. Tadi kita sudah baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Kalau terus 25-nya, ya, orang yang menang mendapatkan bukan hadiah yang sana, tapi mahkota kehidupan. Hadiah itu apa? Perhatikan baik-baik. Kalau upah, sesuatu yang kita dapatkan, dan memang seharusnya kita mendapatkan. Hadiah, sesuatu yang kita dapatkan, walaupun seharusnya kita tidak mendapatkan, tapi karena ada alasan kita mendapatkan. Saudara mengerti maksud saya? Dalam satu pertandingan, masuk final, taruhlah pelari maraton atau pelari cepat 100 meter. Masuk final ada 6 orang. Yang dicari apakah semuanya harus juara? Enggak. Yang juara yang mendapatkan hadiah. Untuk itu, saya sudah bilang, kita adalah orang-orang percaya ada di dalam gelanggang pertandingan. Kita harus kuat, kita harus bertahan. Supaya kita keluar sebagai pemenang. Karena sudah ada hadiah menanti kita. Amin. Ya, hadiah itu bicara sesuatu yang kita dapatkan walaupun seharusnya tidak mendapatkan, tapi karena ada alasan. Apa itu alasannya? Menang. Kita mendapatkan. Saya percaya di sini semuanya ingin menang. Amin. Siapa yang ingin menang dalam perlombaan pertandingan kehidupan kita, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Haleluya. Berarti Tuhan mau untuk kita menjadi kuat. Amin. Yang ketiga, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah anugerah. Grace. Apa itu anugerah? Sesuatu yang kita dapatkan walaupun seharusnya kita tidak layak untuk mendapatkan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan. Amin. Itulah keselamatan. Saudara kekasih dalam Tuhan, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tekanan boleh ada. Pada saat itu terjadi dalam kehidupan kita, engkau harus ingat Yesus yang telah menyelamatkan kita. Engkau tetap harus bertahan karena keselamatan Tuhan sudah anugerahkan. Jangan gara-gara kesulitan, jangan gara-gara kesusahan engkau tinggalkan Yesus. Jangan gara-gara kenikmatan duniawi engkau jual Yesus. Kita boleh punya uang yang banyak, kita punya gelar, kita boleh punya nama yang terkenal, ya. Tapi kita tidak bisa beli keselamatan, karena itu hanya anugerah Tuhan. Untuk itu anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita, pertahankan itu sampai Yesus datang. Amin. Untuk itu kita harus kuat. Ingat kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kedua, selain ingat selalu akan kasih karunia Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat? Ayat 2 bilang begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya begini Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat? Yang pertama, ingatlah selalu akan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan berhubungan dengan upah, hadiah, dan anugerah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat? Jadilah kita bukan cuma pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Kita harus lakukan firman itu. Kita harus ajarkan firman itu buat banyak orang. Saya berkali-kali bilang, kita nggak boleh marah untuk orang yang mencela Alkitab. Mungkin orang boleh menjatuhkan Alkitab kita. Mungkin saja kita pernah dengar dulu ada orang yang bakar Alkitab kita. Kita nggak usah marah. Karena Alkitab yang kita pegang itu hanya logos, tulisan. Tidak ada punya kekuatan apapun tanpa dilakukan. Untuk itu, firman Tuhan akan berkuasa waktu kita mau melakukannya. Amin. Hari-hari ini mungkin kita sering dengar firman Tuhan. Tapi janganlah firman itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Tapi tanamkan itu di hati kita. Dan dorong hidup kita untuk kita siap lakukan firman Tuhan. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Firman Tuhan berkata, apabila engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja maka kamu akan menerima. Jangan cuma kita sepotong kita pegang, mintalah apa saja kalau firman itu tidak ada dalam hidup kita. Firman itu tidak kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan hasil apa. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat. Kita lihat di dalam ayat 3 sampai dengan ayat 6. Di sini dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Amin. Jadi di firman yang kita baca, jelas kita lihat dan kita baca ada 3 profesi yang berbeda. Yang pertama di situ dikatakan adalah seorang, di situ dikatakan apa? Seorang prajurit. Betul ya? Yang kedua seorang olahragawan. Dan yang ketiga adalah seorang petani. Ketiga profesi ini sangat berbeda. Tapi saudara tahu nggak? Dari ketiga profesi ini berbeda. Tapi ada satu tujuan yang harus ada dalam kehidupan mereka. Dan itu yang menjadi kunci terakhir kita. Bagaimana supaya bisa menjadi kuat. Apa itu? Berjuang. Amin. Prajurit harus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Makanya di era tahun-tahun sebelum Indonesia merdeka, kita sering lihat ya, kalau kita nonton film-film perang, apalagi dulu tentang pembelaan satu daerah di Indonesia, sering kita lihat tertulis di tembok ya, di mana kan, berjuang sampai titik darah penghabisan. Amin. Tidak mungkin bangsa ini merdeka tanpa pengorbanan dan perjuangan para pahlawan kita di medan perang. Begitupun hidup saya dan saudara. Kita diibaratkan juga sebagai prajurit yang harus berjuang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, saya ingat sekali satu hashtag di dalam gereja yang besar di Solo bilang begini. Itu komunitas sel atau saya bilang gini. Save the lost and any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ada harga yang kita harus bayar. Tapi percayalah, harga yang kita harus bayar tidak akan pernah sia-sia. Seorang olahragawan, kalau mau jadi juara, dia harus berjuang. Bukan cuma saat pertandingan, dalam latihan pun dia harus berjuang. Sehingga pada saat mereka menang, mereka akan mendapatkan hasil, bonus, ya, penghargaan, penilaian dari masyarakat, dari bangsa. Seorang petani, untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah, hasil panen yang berkualitas, dia harus berjuang. Kena terik matahari waktu menanam, membajak, harus memberikan waktunya untuk mengusir hama dan burung-burung yang coba mengambil hasil panen. Sehingga pada saat kelak dia panen, dia mendapatkan hasil yang melimpah. Inilah ketiga profesi yang berbeda, tapi punya satu tujuan inti, yaitu berjuang. Amin. Bagaimana kita kuat? Kita harus berjuang. Ya, perjuangan atau usaha atau pengorbanan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Amin. Jadi malam hari ini, minta maaf kalau mungkin saudara tidak begitu dengar jelas tentang renungan kami, saya. Tapi paling tidak kita harus tahu. Ya. Kita harus jadi orang Kristen yang kuat di akhir zaman. Karena apa? Karena kita punya musuh. Karena keadaan yang terjadi kadang-kala tidak seperti yang kita harapkan. Karena hidup ini adalah pertanyaan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat? Ingatlah selalu akan kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup saya dan saudara. Kasih karunia bicara tentang upah. Kasih karunia bicara juga tentang hadiah. Dan kasih karunia bicara tentang anugerah. Yang kedua, janganlah cuma menjadi pendengar firman saja. Tapi mari kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Maka firman yang adalah logos akan menjadi rema dalam hidup kita. Dan mendorong kita untuk banyak mengalami mujizat dan kelimpahan dari Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat? Kita tetap harus berjuang.
sampai akhir ku menutup mata. Amin. Ku tetap setia menanti janjimu. Kan gitu kan? Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Jadi kita harus tetap berjuang. Dan saya percaya firman Tuhan yang mungkin singkat ini, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap terus menjadi orang Kristen yang kuat. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan.